Ditunggu sebentar ya, biar nunggu yang lainnya, baru 2 orang. Kita mulai saja ya. Ini
ternyata belum ada yang masuk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-isjiki wa lafa amma ba'd. Awaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'al ittifa wa tadhakkur wa tadkir wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih. Terakhir kemarin sampai kaidah yang ke-7 ya, as-sadisah, yang ke-6. Sekarang masuk as-sabi'ah, kaidah yang ke-7 ya. Qala al-muallif hafidhahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain ya. Al-qaidatus sabi'ah as-saqitu la ya'ab ya. Kaidah yang ke-7 yaitu as-saqitu la ya'ab. As-saqit sesuatu yang sudah lepas, la ya'ud tidak bisa kembali lagi atau tidak bisa diambil lagi. Ya. Ini kaidahnya as-saqit la ya'ud. Sebentar. Kaidahnya as-saqitu la ya'ud. As-saqit yang jatuh, maksud jatuh ini yang lepas ya, dari seseorang atau yang sengaja dilepaskan, la ya'ud tidak kembali lagi. Maksudnya apa? Makna qaidah annama yasqutu minal huquq fa innahu la ya'udu ba'da suqutihi. Ya. Wal muradu isqatu syakhsi haqqahu bi ikhtiyarihi wa ridahu. Idh hadza huwal isqatu al mu'tabaru syar'an. Artinya sesuatu yang telah hak seseorang yang telah dilepaskan atau istilahnya isqatul haq itu tidak bisa diambil lagi, tidak bisa kembali lagi. Kalau sudah dia lepaskan dengan kesadaran ya, dengan pilihannya, ya sudah, tidak boleh diambil lagi dan tidak bisa diambil lagi. Itu istilahnya isqatul haq ya, melepaskan hak itu apa yang kita terima, kalau wajib apa yang kita lakukan. Nah, hak ini boleh digugurkan oleh kita ya, istilahnya isqatul haq. Bahkan dalam beberapa hal itu sunnah ya, misalnya al-itsar fi al-itsar fi ghairil ibadah, mendahulukan hak kita di selain ibadah ya, dalam antrian, dalam apapun ya, dalam antrian misalnya hak kita itu misalnya setelah ini, tetapi kita menggugurkan hak kita, melepaskan hak kita untuk yang di belakang kita, misalnya orang yang tua ya, atau yang sedang hamil. Nah, itu istilahnya isqatul hak, menggugurkan hak dia, yang hak itu yang ya, milik dia ya, hak itu yang patut dia terima. Nah, kalau hak itu boleh digugurkan, bahkan dalam beberapa hak itu dianjurkan, disunahkan. Kalau kewajiban tidak ya, tidak bisa kita menggugurkan, tapi bisa digugurkan oleh orang lain. Misalnya kewajiban kita kepada orang yang menghutangi. Kewajiban kita apa? Membayar. Apakah kita bisa menggugurkan? Tidak. Tetapi kalau orang yang menghutanginya itu bisa menggugurkan hutang kepada kita. Ya. Jadi dalam kasus hutang menghutang itu ad-dain dan madin. Ya. Ad-dain orang yang menghutangi, al-madin orang yang dihutang. Ad-dain yang menghutangi dia punya hak uang dari si madin. Si madin yang minjam itu punya kewajiban kepada si dain. Nah, yang si dain ya, yang menghutangi, dia punya hak dan dia boleh melepaskan haknya. Ya sudah, nggak perlu dibayar atau bisa melepaskan hak setengahnya. Ya sudah, dari yang 2 juta kemarin kamu cukup bayar 1 juta. Artinya dia menggugurkan haknya setengahnya. Nah, kalau yang berkewajiban itu tidak boleh.
kecuali digugurkan oleh yang bersangkutan, oleh si dain yang menghutang. Kalau kewajiban awal ya selama tidak dilepaskan haknya itu 100%. Ya. Nah, ketika si dain sudah melepaskan haknya, ya sudah kamu tidak perlu dibayar. Ya sudah sepakat. Maka tidak boleh dia, wah kemarin nggak jadi. Ya. Apa yang saya katakan kemarin saya ralat, itu tidak boleh. As-saqit la ya'ud. Apa yang sudah dia lepaskan dari haknya itu tidak bisa kembali lagi. Atau misalnya orang yang punya hutang tadi, ya, sama orang yang menghutanginya dikasih tempo lagi. Aslinya di kewajiban dia itu membayar bulan ini. Tapi melihat kondisi ekonominya yang sulit, ya karena PPKM, PSBB, akhirnya sudah nggak perlu bulan ini, 2 bulan lagi. Dia ada iskotul hak, ada menggugurkan hak apa? Haknya itu bulan ini juga, tetapi dia menggugurkan hak mendapatkan bulan ini, digugurkan lalu diganti dengan 2 bulan setelah. Nah kalau setelah itu tidak boleh dia, wah saya kemarin nggak jadi, ya, tapi tetap hutang itu harus dibayar bulan ini. Nah, itu asak itu layak. Kalau sudah seperti itu tidak boleh diralat lagi. Qaulullahi ta'ala, ini dalilnya, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum. Ya. Wa in kuntum ta'lamun. Maqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-aid fi hibatihi kal qalbi ya'udu fi qaihi. Ya. Orang yang mengambil kembali hak yang sudah digugurkan itu seperti anjing yang memakan muntahnya sendiri. Ini permasalahannya sangat sangat buruk ya, sangat kotor. Al-aidu fi hibatihi kal kalbi ya'udu fi qai'i. Orang yang telah melepaskan haknya lalu ingin mengambil lagi, itu seperti anjing yang memakan muntahannya sendiri. Laisa lana masalus su, tidak ada bagi kita permisalan yang buruk, ya, yang lebih buruk daripada ini. Nah itu secara garis besar, ya, tidak perlu dibaca semua, mungkin akan sangat lama. Tapi intinya as-saqitu la ya'ud itu seperti itu. Sekarang contoh penerapan dalam kaidah-kaidah yang lain. Wa min tatbiqatil qaidah, ya, bagian dari contoh penerapan kaidahnya itu idza sallamal ba'i al-mustariya as-sil'ata qabla qabdihi thamanu minhu faqad asqata haqqahu fi habsiha anhu falaysa lahu ba'da dzalika ay yastarji'a as-sil'ata liyahbisaha ladaihi ila qabdi thaman. Idza salama, apabila telah menyerahkan al-ba'i, ya, si pembeli, al-mushtariya kepada penjual as-sil'ata barang dagangannya qabla qabdihi, sebelum si ba'i itu memegang atau ya menerima as-saman, harga, maksud di sini uang, ya, minhu dari si mustari. Misalnya si ba'i itu jual beli, lalu si mustari, bagaimana saya beli barang ini tapi dihutang, nanti dibayar seminggu lagi, boleh atau tidak? Ya, kata si ba'i, ya sudah, nanti barangnya kamu ambil, lalu nanti bayarnya seminggu lagi. Barangnya sudah dikasihkan, tapi mustari qabla qabdi tsaman, belum memegang, belum menerima uangnya, karena tadi perjanjiannya 1 minggu. Faqad asqata haqqahu fi habsiha. Kalau sudah seperti itu, dia sudah menggugurkan hak untuk habsi itu menahan, ya. Dia telah gugur hak untuk menahan barang yang dibeli oleh si mustari. Aslinya, ya, kalau mustari membeli sesuatu kemudian belum dibayarkan uangnya, si ba'i itu boleh menahan barang jualannya. Misalnya transaksinya sudah jadi, saya beli motor 6 juta yang second, tapi 1 minggu lagi bisa. Kata baik, ya sudah, ini saya jual, tapi barangnya nanti saya kasihkan setelah
setelah lunas, yaitu setelah 1 minggu. Itu aslinya si ba'i itu punya hak untuk menahan barang yang sudah dia jual sampai dibayar lunas. Tapi kalau sudah terlanjur dari awal, ya sudah, nggak apa-apa, nanti 1 minggu kamu bayar, motornya saya serahkan. Nah, itu artinya dia telah menggugurkan haknya, melepaskan haknya menahan motor tadi. Ya, kalau sudah seperti itu maka tidak boleh dia setelah 3 hari mengambil motor yang telah dia lepaskan. Karena apa? Asaqid la ya, hak yang sudah dilepaskan tidak boleh kembali. Ya. Falaisa lahu ba'da dzalika ayastarji asil atal yahbisaha ladai laqabisa. Kalau sudah dilepaskan ya sudah. Tadi dia melepaskan dengan kesadaran, tanpa paksaan. Kalau seperti itu ya sudah, maka dia tidak ada hak lagi untuk mengambil. Ya, kecuali memang misalnya ketika melepaskannya ada paksaan. Ya. Kalau itu beda lagi. Ini dalam keadaan bikhtiyarihi waridohu, karena kesadaran dia, karena dia sendiri ridho. Ya, mungkin menjual dengan temannya atau. Nah, ini beda dengan ada istilah bai'udden bidden, ya, menjual hutang dengan hutang. Kalau itu tidak boleh. Bai'udden bidden itu ketika memang dua-duanya belum ada. Ya. Udah saya beli motor merek anu ya kepada si fulan. Motornya itu belum ada. Ya. Kemudian uangnya pun belum ada, tapi transaksi sudah jadi. Saya beli motor sekian ya, dibayar setelah 1 bulan. Motornya belum ada, dibayarnya belum. Nah, itu disebutnya bai'udden bidden. Ya, membeli hutang dengan hutang itu tidak boleh. Berbeda dengan kasus di sini, motornya ada, sudah ada, tapi belum dikasihkan. Kenapa? Menunggu sampai dibayar lunas. Ya, itu 2 hal yang berbeda. Kalau yang kasus ini dalam kitab itu bukan bai'udden bidden karena motornya muayyan, motornya ada. Kalau yang tadi itu belum ada motornya. Yang penting saya beli ke Anda motor sekian-sekian yang second. Nah, itu yang contoh pertama ya. Yang kedua, walau asqata syarikul qadim haqqahu bil akhdhi fi syuf'ah falaisa lahu ayyauda wa yutalabu bih. Ya. Falaisa lahu ayyaud wa yutalibu bih. Ini kasusnya dalam syuf'ah ya. Syuf'ah itu kalau dalam fikih dikenal ya. Tapi kalau dalam keseharian saya tidak tahu apakah sering diamalkan atau tidak. Syuf'ah itu ketika 2 orang atau lebih punya hak dalam satu harta yang bersamaan. Misalnya satu rumah dimiliki 3 orang, satu rumah dimiliki 3 orang. Kenapa bisa seperti itu? Warisan. Ya. Ayahnya meninggal, ada sisa rumah, ya peninggalannya rumah, anaknya 3 misalnya. Akhirnya satu rumah milik 3 orang. Itu milkun syarik, ya, syarikah. Jadi kepemilikan setiap orang itu dari yang 3 yang mana itu tidak diketahui. Yang penting punya bagian sepertiga dari rumah. Nah, ketika salah satunya ingin menjual ya, dari yang 3 itu ingin menjual bagian dia, maka tidak boleh menjual kepada yang lain sebelum ditawarkan kepada syarik qadim, kepada 2 orang saudaranya. Jangan tiba-tiba dia menjual kepada yang lain padahal belum ditawarkan kepada 2 orang saudaranya. Nah, kalau sudah terlanjur dijual kepada yang lain, maka 2 orang saudaranya itu punya hak yang disebut hak syuf'ah. Ya. Hak syuf'ah itu apa? Membeli secara paksa bagian sepertiga yang telah dijual oleh saudaranya kepada orang lain. Dan itu bisa diajukan ke pengadilan. Ya. Tapi dalam undang-undang saya tidak tahu apakah ada atau tidak hak syuf'ah. Ya. Nah, kasusnya di sini walau asqata asyarikul qadim haqqahu bil akhdi fi syuf'ah. Nah, misalnya yang satu orang ini yang tadi menjual kepada orang lain, kasusnya sudah menawarkan ke 2 saudaranya.
Misalnya dia paling bungsu, Kak, yang bagian saya yang sepertiga saya jual aja ya. Apa mau dibeli Kakak misalnya. Ternyata yang dua ini tidak punya uang. Ah, kayaknya lagi nggak punya uang. Udah kamu jual saja kepada orang lain. Atau Kakak nggak beli. Kata adiknya ya sudah kalau nggak dibeli saya jual kepada orang yang lain. Kalau itu boleh, kenapa? Karena sudah menawarkan kepada orang yang memang berhak di awal untuk ditawarkan. Tetapi karena tidak menjadi tidak tidak mengambil, tapi karena kedua saudaranya tidak mengambil haknya, haknya apa? Mendapatkan atau membeli bagian dari syariknya. Artinya yang dua orang tadi isqatul hak, telah menggugurkan hak membeli bagian dari saudaranya. Kalau sudah seperti itu, lalu si saudara yang satu orang ini menjual kepada orang lain, dua orang saudara tadi sudah tidak memiliki hak syubhat. Kenapa? Dia telah menggugurkan hak untuk membelinya. Dengan cara apa menggugurkan? Ya tidak jadi membeli, padahal sudah ditawarkan. Itu kaidahnya asyak itu layak. Yang sudah digugurkan, yang sudah dilepaskan dari haknya layak tidak bisa kembali. Artinya apa? Setelah 1 bulan sudah dijual, dia wah udah saya mau membeli lagi bagian kami ya yang sepertiga yang kau jual kemarin. Nah, itu tidak bisa diajukan ke pengadilan pun tidak bisa. Kenapa? Awalnya dia sudah menggugurkan. Ya. Kemudian yang contoh ketiga, al-lil mar'atu habsun nafsiha an zawjiha hatta taqbidu mahraha ya al-hal. Fa in sallamat nafsaha lahu ta'iatan qabla qabdihi fa wata'aha falaysa laha al-mutalabah bi fashi zuwaj idza a'saru bih. Ini sama ya kasusnya. Apabila perempuan menahan dirinya ya dari menyerahkan kepada suaminya sampai dibayar kontak. Ya. Maksudnya gini, seorang perempuan dinikahi oleh seorang laki-laki dengan mahar yang hal, ya mahal itu mahar yang kontan. Mahar kontan itu tidak ditempokkan. Ya. Kalau di kita biasanya kalau dalam akad, setelah akad itu ada prosesi penyerahan. Ya. Prosesi penyerahan dari suami kepada perempuan, pada istrinya. Tapi yang disebut mahar hal itu bukan masalah penyerahannya, tetapi masalah akadnya. Kalau akadnya udah bayar kontan. Mau ketika itu juga atau sejam, 2 jam, 3 jam setelahnya itu tidak masalah. Yang penting secara akadnya kontan, tidak ditempokkan. Ya, karena ini bisa berpengaruh nanti dalam bab bab riba. Ya. Nah, perempuan atau akad nikah yang maharnya kontan, dalam akadnya kontan, ya, bimahil kaza nakdan atau halan. Selama si suami belum memberikan maharnya, maka si istri berhak menahan dirinya, menahan diri dari menyerahkan dirinya, menahan apa istilahnya, bukan menahan ya, tidak memberikan badannya dirinya kepada suami. Kenapa? Karena mahar yang dijanjikan kontan itu belum diberikan. Tapi kalau tidak mempermasalahkan, ya, tidak mempermasalahkan belum dibayar, akhirnya dia menyerahkan secara to'iatan, itu bukan paksaan, secara ikhtiar. Lalu setelah itu 2 hari belum dibayar. Akhirnya si perempuan menahan dirinya dari menyerahkan kepada si suami, menolak istilahnya. Itu tidak bisa. Kenapa? Karena dari awal dia telah menyerahkan dirinya, dia telah menggugurkan haknya untuk habsun nafsiha kepada suaminya. Kalau sudah sakit layak tidak boleh diralat lagi. Ya. Kalau mau dari awal tidak. Nah itu yang disebut asak itu layak. Sesuatu yang sudah digugurkan, yang sudah dilepaskan tidak boleh diralat lagi. Walaupun mungkin nanti ada pengecualian, ya. Ada pengecualian. Misalnya gini, kalau tidak salah dalam fikih di sini tidak ada ya. Seorang bapak atau seorang kakek itu menghibahkan kepada anaknya atau kalau kakek kepada cucunya.
Ya, misalnya menghibahkan motor. Lalu setelah 3 hari itu diralat oleh bapaknya atau oleh kakeknya, itu boleh. Itu bisa. Tapi khusus al-aslu alal furu. Khusus asal itu bapak, kakek dan ke atas, itu kepada furu, kepada anak atau cucunya. Itu pengecualian, itu mustasna. Selain itu tidak boleh. Makanya dalam kaidah fikih itu ada beberapa mustasna, tapi di sini musonif sengaja tidak mencantumkan. Ya, dari kemarin kita tidak menemukan mustasna, tidak menemukan pengecualian-pengecualian, mungkin ya untuk lebih memudahkan. Nah, setahu saya kalau dalam bab hibah, asal kepada furu itu boleh merujuk. Rujuk itu yaud. Ya. Mungkin dalam matan Abi Suja itu ada. Ya, dalam matan Abi Suja bab hibah. Nah, itu disebutkan. Asal furu itu boleh meralat apa yang sudah diberikan kepada furunya. Ya. Tapi kalau bapaknya memberikan kepada orang lain tidak boleh diralat. Itu beda lagi. Ini asal kepada furu, bapak kepada anak. Yang terakhir, idza asqata awliya uddam haqqahum fil qisas illa diyah awil afwi majanan, ya. Falaisa lahum al mutalabah bil qad ba'da dzalik. Maka aulia udam tidak punya hak, ya, untuk mengkisos setelah dia melepaskan haknya atau memindahkan haknya kepada dia. Kan dalam jinayah, kalau ada seseorang yang dibunuh, maka yang membunuh itu terkena kisos. Ya, kalau membunuhnya amdan. Ya, kalau sihu amdin atau goiro amdin itu jelas tidak. Ya, itu dia. Kalau membunuh dengan sengaja, apalagi terencana, ya, itu mendapatkan kisos orang yang membunuhnya. Ya. Tapi boleh digugurkan. Siapa yang menggugurkan? Aulia udam, wali atau istilahnya akil, ya, dari pihak yang dibunuh. Ya. Nah, misalnya aulia udamnya ini menggugurkan, ya sudah, karena itu sudah takdir Allah, ya, misalnya kami bisa menerima, tapi diganti dengan diat. Jadi hak dia mengkisos, hak keluarga meminta dikisos itu digugurkan dengan diat. Atau bahkan digugurkan sama sekali tanpa pengganti, itu disebut afu. Ya sudah, tidak perlu dikisos, kami sudah bisa menerima, itu sudah takdir, ya sudah. Ya, yang penting misalnya tobat, yang penting setelah ini menjadi baik, ya di penjara menjadi baik. Nah, kalau sudah menggugurkan hak kisos, itu tidak boleh diralat lagi. Setelah 3 hari, akhirnya ada salah satu keluarganya yang menuntut supaya dikisos. Itu tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena dari awal sudah dengan kesadaran menggugurkan haknya. Asal itu layak. Ya, sesuatu yang sudah gugur, hak yang sudah digugurkan itu tidak bisa kembali. Mungkin itu dulu ya sebelum yang kaidah yang ke-8. Barangkali ada yang tanyakan, kita. Ada kalau ada yang ditanya. Atau ada ibarah yang kurang dipahami, ya. Ustaz mau tanya Ustaz, ibarah yang wajhul istidlal dulu Ustaz. Tadi kan belum sempat diinjak. Yang mana? Yang itu wajhul istidlalnya agak kurang paham Ustaz. Iya. Tadi ini sempat disinggung di awal, cuman memang tidak dibaca. Ya. Ini wajhul istidlal dari ayat, ya. Wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisar. Anna man asqata dainahu anil mu'sir falaisa lahu al-audah bi mutalabatihi marratan ukhra. Di adami sihhati ruju' fil hibah. Jadi orang yang sudah menggugurkan hutangnya anil mu'sir dari si madin, dari orang yang menghutang dan mu'sir itu tidak mampu bayar. Misalnya gini, seorang minjam 5 juta. Ya, kemudian temponya sebulan atau 2 bulan. Setelah 2 bulan, itu dia tidak mampu bayar. Ya, ekonominya sangat sulit.
Dan si dain, orang yang meminjamkan itu pun tahu kondisinya seperti itu. Lalu akhirnya digugurkan. Ya sudah, kalau seperti itu tidak perlu kau bayar. Saya bebaskan misalnya. Bahasanya bebas lah ya. Ini istilahnya, saya bebaskan. Atau ya udah nggak perlu bayar. Kamu nggak usah mikirin lagi hutang. Hutang dari hutang ke saya anggap lunas. Nah, misalnya seperti itu. Atau setengahnya juga Bu, bisa ya. Tidak daripada kalau 5 juta tidak ada, ya sudah 2 juta saja bayar, yang 3 juta tidak perlu dipikirkan, anggap lunas. Nah, kalau seperti itu dia melepaskan haknya yang berapa? Yang 3 juta. Kalau sudah melepaskan haknya seperti tadi, tidak boleh setelah sehari setelahnya atau beberapa hari setelahnya menuntut lagi. Wah, saya enggak jadi. Saya meralat apa yang saya sampaikan 2 hari yang lalu. Bahwa dari 5 juta jadi 2 juta. Tidak. Dari 5 juta jadi 4 juta. Jadi engkau dapat potongan 1 juta. Misalnya. Itu tidak boleh. Ya. Yang sudah dilepaskan tidak boleh diralat lagi. Anaman asqata dainahu anil mu'sir. Mu'sir ini yang tidak mampu membayar. Falaisa lahul audah bi mutalabatihi bi marotan ukro. Tidak boleh meminta lagi marotan ukro dalam kesempatan yang lain. Li adami sihhati rujuk fil hibah. Karena tidak sah rujuk. Rujuk itu yaud. Ya. Rujuk itu meminta kembali fil hibah di dalam hibah. Kenapa hibah di sini? Ya itu diibaratkan seperti dia menghibahkan 3 juta dari 5 juta. Atau itu dia seperti menghibahkan 5 juta semuanya. Ya, nah, dalam hibah itu kan tidak boleh sudah dihibahkan, dirujuk tidak boleh. Kecuali tadi asal kepada farq. Ya. Wali anna zimmatal mu'sir qad bari'at minad den biiskoti. Karena tanggungan si mu'sir itu sudah terbebas. Dari mana sudah terbebas? Sudah dibebaskan oleh si dain, oleh orang yang meminjamkan. Sudah dibebaskan, lalu sekarang diminta lagi. Itu tidak bisa. Ya. Karena dia pun menggugurkan dalam kesadaran, dalam keadaan sadar, dalam kondisi tidak keterpaksaan. Ya. Itu mungkin seperti itu. Ada lagi silakan. Tidak ada, kita lanjutkan ya. Al-Qaidah As-Saminah, kaidah yang ke-8. Ini masih kaidahnya masih banyak ya. Mungkin di akhir-akhir nanti kalau waktunya mepet mungkin dikebut ya. Atau kalau tidak dikebut ada waktu tambahan untuk menyelesaikan kitab. At-tabi'u tabi'un. Ya, suatu yang tabi itu yang mengikuti, mengekor, itu tabi'un ya statusnya sebagai tabi. Kalau dalam kaidah lain itu atau dengan sigot lain itu at-tabi' yang sahibu hukmul matbu. Ya. Tabi itu hukumnya sama seperti hukum matbu. Itu sama ya, maksudnya at-tabi'u tabi'un. Artinya tabi itu tidak boleh menjadi matbu ya. Atau ini kalau dengan sigot lain at-tabi'u laisa bimatbu'in. At-tabi ya tabi. Ya. Tabi itu mengekor. Nah, makna kaidah anna tabi'a li ghairihi fil wujud yatba'uhu fil hukmi. Yang mengekor atau yang mengikuti sesuatu yang lain dalam wujud, dalam keberadaannya, maka mengikuti juga di dalam hukumnya. Fama sabata lil matbu sabata lahu. Apa yang berlaku bagi si matbu berlaku bagi si tabi. Apa yang berlaku bagi asal berlaku bagi furu. Walidha fa inna tabi'a la yufradu bil hukmi wa la yakunu mustaqillan. Oleh karena itu, tabi itu tidak boleh dipisahkan dalam hukum, tidak boleh disendirikan dalam hukum. Kenapa? Karena statusnya tabi. Wala yakunu mustaqilan, tidak boleh berdiri sendiri. Selama dia statusnya tabi ya harus mengikuti matbu, tidak bisa dihukumi secara terpisah. Contohnya apa? Contohnya orang menjual rumah itu kan
tidak dalam menjual rumah itu kan bai'ul muayyan. Ya, rumah itu pasti bai'ul muayyan. Bai'ul muayyan itu lawannya bai'ul fi zimmah. Bai'ul muayyan itu menjual sesuatu yang tidak ada apa ya, yang jelas bendanya yang itu, bukan benda yang sama dengan itu. Ya, bukan seperti bai'u fi zimmah. Bai'u fi zimmah itu misalnya saya misalnya dari dealer sales ya, misalnya sales menawari handphone lalu mengambil atau membawa contohnya. Ya, misalnya yang segini yang model ini harganya 3 juta. Misalnya sudah sepakat, tapi barangnya 2 hari lagi. Nah, itu barangnya nggak muayyan, yang penting yang seperti itu. Mau yang mana nggak ada masalah. Yang penting tipenya yang itu. Itu bai'u fi dhimmah. Nah, kalau bai'u fi dhimmah, ya, itu kita tidak melihat langsung, itu tidak masalah. Tapi kalau bai'ul muayyan, misalnya HP yang ini atau rumah. Kalau rumah itu tidak mungkin fi dhimmah karena rumah itu hanya satu. Walaupun tipenya sama tapi tanahnya berbeda, ya. Misalnya di perumahan tipenya 36. Itu tidak mungkin rumah itu bai' fi dhimmah, pasti bai' fi muayyan. Kenapa? Walaupun tipenya sama, dalamnya sama, tapi tanahnya berbeda, posisi tanahnya berbeda. Ya. Nah, nanti contohnya dalam menjual rumah itu kan tidak semua bisa kita lihat. Misalnya asasul bait, pondasinya, pondasi rumah itu kan tidak kita ketahui. Tetapi apakah menjadikan jual belinya tidak sah? Tidak. Kenapa? Karena pondasi itu tabe kepada rumah yang terlihat. Ya. Kalau rumahnya sudah bisa dilihat, ya, dalamnya bisa dilihat, lingkungannya bisa dilihat, halamannya, ya sudah. Yang jidar asasul baitnya itu, pondasinya itu ikut kepada yang terlihat. Maka disebutnya at-tabi'. Ya. Pondasi itu mengikuti rumah yang bagian atas. Jadi majhul terhadap pondasi rumah itu tidak bermasalah. Tidak tahunya itu tidak bermasalah. Tidak perlu harus susah ya. Sulit. At-tabi'. Itu nanti contohnya disebutkan. Atau contoh lainnya seperti seperti nyembelih kambing betina. Kemudian setelah dibuka, dibeset gitu ya, di dalamnya ada anaknya dan anaknya sudah mati. Apakah anak yang dikandungnya itu halal dimakan atau tidak, atau perlu disembelih lagi atau tidak? Ya. Tapi tadi ditemukan dalam keadaan mati, maka tabi, ya. Atau atabi yang sahibu hukmul asli, yang mengikuti, mengekor, atau yang istilahnya tabi itu mengikuti, ya. Itu hukmul matbu, sama hukumnya seperti matbu. Kalau matbunya telah disembelih halal, maka bayi yang ada di dalam keadaan sudah mati itu pun halal, tidak perlu disembelih. Kecuali kalau masih hidup, itu wajib disembelih. Ya. Kalau hidup itu wajib disembelih. Karena apa? Janin ini tabe, mengikuti ibunya, ya, mengikuti indungnya. Nah, itu maksud dari at-tabi'. Itu dalam hadis, ya, dalam riwayat Abu Daud, zakatul janin zakatu ummi. Sembelihan janin yang ada dalam perut, zakatu ummi, itu statusnya adalah sembelihan ibunya. Jadi kalau ibunya sudah disembelih, maka anak di dalamnya itu dianggap sudah disembelih kalau didapati dalam keadaan sudah mati. Zakatul janini zakatu ummi. Ya. Sembelihan anak itu cukup dengan sembelihan ibunya. Sembelihan anak itu dengan sembelihan ibunya. Ibunya sudah disembelih, ya, maka yang bawahnya pun tidak perlu. Ya. Wajhul istidlal anal bahimatal hamila idza zukkiyat wa kharaja janinuha maitan
fa innahu yahillu akluhu taba'an lihamli umli lihilli ummi ya. Maka halal dimakan ya, mengikuti kehalalan ibunya. Ibunya kenapa halal ya karena setelah disembelih. Kemudian mintat biqatil qaidah. Contoh dari penerapan atau aplikasi dari kaidah at-tabi' tabi'un atau at-tabi' yang sahibu hukmul asli. Yang pertama la yajuzu bai'ul majhuli istiqlalan li'annahu minal ghararil manhi anhu. Ya. Lakin yajuzu idza kana tabi'an li ghairi ka asasatil jidron atau judron. Ini yang tadi disampaikan ya. Hukum asal bai'ul majhul itu tidak boleh. Ya. Bai'ul majhul itu menjual sesuatu yang tidak diketahui oleh si pembeli. Maka nanti menjual itu ada bai'ul fi dhimmah, ada bai' muayyan. Bai' muayyan itu seperti rumah. Bai' muayyan itu seperti menjual tanah. Bai' muayyan itu seperti menjual sawah. Sawah itu pasti bai'ul muayyan. Tidak ada sawah yang persis sama seperti itu. Walaupun bersebelahan, itu posisi tempatnya sudah berbeda. Ya. Yang ini di sebelah kiri, yang itu sebelah kanan. Ada nanti menjual itu tadi bai'ul fi dhimmah. Misalnya motor dengan seri yang sama. Tapi kita tidak menentukan. Yang penting saya beli motor seri yang ini. Itu bai' fi dhimmah. Nah, bedanya bai' fi dhimmah dan bai' muayyan. Bai' fi dhimmah itu tidak perlu dilihat langsung, yang penting disebutkan spesifikasinya yang saya inginkan seperti ini. Ya. Kalau bai' muayyan itu harus dilihat. Karena apa? Karena tidak bisa diraba-raba. Karena akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak mungkin ada yang sama di dalam bai'ul muayyan. Nah, ketika menjual bai'ul muayyan secara majhul, itu tidak boleh. Pokoknya saya jual rumah saya yang ada di blok, yang ada di BSD, blok sekian. Itu bai'ul majhul. Ya. Bai'ul majhul itu tidak boleh. Itu bai'ul muayyan al-majhul. Kenapa? Karena binal gorori manhi anu itu peluang gorornya itu tertipunya besar. Ya, bisa jadi dalam bayangan dia itu seperti ya dalam khoyalnya itu A B C D E. Nanti setelah dibeli dilihat seperti ini. Nah, itu hukum asalnya tidak boleh, tetapi menjadi boleh ketika yang majhul itu tabe, bukan inti dalam transaksi. Yang inti dalam jual belinya apa? Misalnya apa? Rumah. Ya. Saya beli rumah yang di sana sudah dilihat ini. Yang tabenya itu apa? Pondasinya. Pondasinya kan tidak bisa dilihat. Itu majhul. Ya, itu majhul, tetapi boleh karena statusnya bukan jual beli itunya, tapi jual beli rumah secara keseluruhan. Maka la yajuzu bai'ul majhul istiqlalan li annahu minal gharoril man'an. Lakin yajuzu idza kana tabi'an li ghairihi. Tapi menjadi boleh ketika diikutkan atau menjadi bagian dari yang lainnya, bukan inti dalam transaksi. Contoh lain, ini kalau semuanya panjang ya. Yajuzu aklus sus al-mayyit al-mutawallid fit tamar. Sus ini semacam belatung ya, belatung. Boleh memakan belatung yang ada di dalam kurma ya. Kurma kalau yang sudah agak lama itu kan sering ada kecil-kecil ya. Atau adud al-mayyit al-mutawallid fil fakih, atau belatung kecil yang ada di buah-buahan atau di sayuran ya, di sosil, di sawi ya. Bagaimana? Apakah hukum asalnya kan nggak boleh dimakan, tetapi kalau itu menjadi tabe dari sayuran, itu menjadi tabe dari kurma, itu menjadi boleh.
Niatnya kan bukan makan belatung, niatnya makan kurma. Ya, makan kurma tapi dalamnya ada belatung. Niatnya makan mie ayam, ada sosinnya. Ya, niat itu makan sosin walaupun dalamnya ada belatung. Itu boleh kalau suka ya boleh, kalau tidak jangan. Karena apa? At-tabi' tabi. Ya, at-tabi yansahibu hukmul asli. Hukmul asli. Yang mengikuti itu statusnya sama seperti asalnya. Peteknya itu boleh, maka di dalamnya pun boleh. Ya, buah itu halal, maka apapun yang ada di dalamnya jadi halal. Ya, karena niat kita bukan makan belatung. Ya. Makanya menjadi tidak halal ketika belatungnya dipisah dimakan secara terpisah. Itu menjadi halal. Makanya at-tabi' la yufradu bil hukmi. Tabi itu tidak bisa dipisahkan hukumnya. Ya. Akhirnya belatungnya dipisahkan, dimakan secara terpisah. Itu menjadi tidak boleh. Karena statusnya sudah bukan tabi. Sudah istiqlal. Ya. Tapi kalau masih ada di sayuran, masih ada di buah-buahan, statusnya tabi. Dan tabi itu mengikuti hukum asal. Allahu a'lam. Ada yang tanyakan? Kalau ada. Waktunya sebentar lagi. 7 menitan lagi. Tinggal pekan depan kaidah yang ke-9. Nah, saya lupa ya yang UTS tidak dihubungi. Dikirain tidak ada UTS. Mungkin ditulis saja 10 poin yang ditemukan atau yang didapatkan dari qawaid fikih. Apa saja bebas ya. Kira-kira dapat hal baru atau tidak hal baru, tapi yang yang itu menjadi faidah yang didapatkan misalnya. Itu 10 saja ya. Boleh apapun, boleh yang ada di kitab, boleh apa yang saya sampaikan. Ya, ditulis 10 poin, baik yang belum pernah tahu atau sudah pernah tahu. Ya, itu nggak ada masalah. Di qawaid fikih ataupun di usul fikih. Ya. Yang usul fikih sama. Dikumpulinya kapan? Saya tidak tahu. Kalau besok sore gimana? Besok sore bisa. Atau besok malam. Yang penting ada latihan. Nanti saya bisa menyetorkan nilainya mungkin. Atau ada yang ditanyakan dari soal itu, dari latihan itu. Pakai poin saja, misalnya poin 1 hukum adalah isbatu syai'in li syai'in akhar. Nomor 2 misalnya maudu usul fikih itu apa ya, maudu qawaid fikih apa. Pokoknya 10 poin yang berhubungan dengan qawaid fikih. Kalau usul fikih berarti 10 poin yang berhubungan dengan dengan qawaid fikih. Tidak perlu panjang ya, satu poinnya tidak perlu panjang. Silakan kalau ada yang mau disampaikan. Atau silakan beberapa menit lagi. Masih ada 5 menit lagi kurang lebih. Dari tugasnya insya Allah bisa dipahami ya. Untuk yang qawaid fikih ataupun yang usul fikih. Dikumpulkan besok malam lah ya. Besok malam. Jam 8, jam 9, jam 10 malam boleh. Atau ada yang kurang dipahami dari yang dibaca tadi silakan. Tidak ada.
Kalau tidak ada cukupkan saja ya. Insya Allah untuk hari ini kita cukupkan. Besok usul fikih. Ini pertemuan 10 kalau tidak salah. Saya lihat itu pertemuan 10. Masih beberapa kaidah lagi ya. Untuk UTS-nya seperti tadi, ya 10 poin. Silakan dituliskan, tulis tangan saja. Tulis tangan. Mau diketik silakan, tulis tangan silakan, nanti difotokan. Paling lambat besok malam. Ya, Ahad malam. Malam Senin. Itu saja mungkin dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.